Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SN Channel di mana saja berada. Kali ini saya sedang mempersiapkan membuat telur asin dengan media bata yang ditumbuk menjadi bubuk sehingga hasilnya lebih berminyak, gurih dan masir. Adapun bahan dan alat-alat yang digunakan, yang pertama adalah telur bebek, baik bebek kandangan maupun bebek pangonan, lalu garam, baik garam batan maupun garam krosok. Selanjutnya adalah bubuk bata, bentuknya seperti ini. Nah, demikian tadi bahan-bahan yang digunakan. Kemudian alat yang dipakai adalah ember sebagai tempat untuk mencampur bubuk dengan garam, dicampur di tempat ini. Kemudian ember sebagai tempat untuk menampung asinannya, dimasukkan ke dalam. Kemudian baskom sebagai tempat untuk mencuci telur yang masih kotor. Kemudian ember sebagai tempat untuk menampung bubuk yang masih kering. Selanjutnya adalah keranjang nasi, bentuknya seperti ini, yang berfungsi untuk menaruh telur-telur yang sudah bersih. Oh ya sahabat-sahabat semua, ember yang digunakan untuk menampung asinan, bawahnya dilubangi agar air bisa keluar. Demikian tadi bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membuat telur asin. Cara membuat adonan. Adonan terbuat dari campuran bubuk bata dengan garam dengan ukuran 2 cup ini ukuran 300 ml. 2 cup ini dicampur dengan 1 bata garam. 1 bata garam dicampur 2 cup bubuk bata. Kita ambil dan kita masukkan ke dalam ember pencampuran. Garam kita tumbuk hingga halus, masukkan ke dalam plastik dan kita tumbuk hingga halus. Kita bakar. 1 cup itu berapa cup? Ya, kurang lebih 1 bata garam ini hampir 1 cup. Ke sini. Kemudian kita campur bubuk bata dan garam, kita campur, ditambah dengan air, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Nah, selesai, kurang lebih segini, kekentalannya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membersihkan telur yang masih kotor yang berasal dari kandang. Semua telur yang berasal dari kandang kita bersihkan sebersih-bersihnya, sekaligus menyeleksi barangkali ada telur-telur yang retak atau pecah. Kita masukkan ke dalam bak penampungan semuanya, kemudian akan lebih mudah untuk mencucinya apabila telur tadi direndam ke dalam air. Kita biarkan beberapa saat, kemudian kita cuci satu persatu. Selain kita membersihkan dari kotoran, juga menyeleksi barangkali ada yang retak atau mungkin yang pecah. Jangan sampai kita masukkan, ini harus disisihkan. Ini. Nah,
selesai semua, telur sudah kita cuci semua. Bilas menggunakan air bersih. Sahabat SM Channel dimana saja berada, setelah kita menyiapkan adonan seperti ini, langkah selanjutnya adalah memasukkan telur ke dalam adonan untuk diasin. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ada beberapa cara sebetulnya untuk mengasin. Ada dengan cara merendam ke dalam air garam, ada yang mengepal telur satu persatu seperti ini, telur kepal satu persatu sampai tertutup semua, kemudian ditata di ember seperti ini. Semuanya terbungkus. Ada cara yang lebih praktis namun hasilnya juga sama, gurih, masin dan berminyak, yaitu dengan cara dicolekkan. Caranya, adonan yang masih kental seperti ini kita tambahi sedikit air agar lebih seperti kita mau menggoreng tempe atau menggoreng tahu. Adonannya seperti ini. Kemudian kita masukkan telur satu persatu. Ini telur dimasukkan satu persatu. Ini lebih cepat. Hasilnya pun tidak kalah dengan yang dikepal satu persatu. Ini lebih cepat, hasilnya tetap sama, gurih, masin dan berminyak. Nah, itu penataan di ember seperti itu, melingkar terus sampai ke atas, sampai, nah inilah hasil akhir, sudah masuk semua ke dalam ember. 3 ember penuh. Ini ditutup agar tidak terkena air atau mungkin dimakan tikus. Kita tutup semuanya. Proses pengasinan telah selesai. Kita bersihkan tempatnya dan selanjutnya kita tunggu 10 hingga 15 hari lagi akan mendapatkan telur yang gurih, masin dan berminyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.